Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang parenting dan keluarga di kesempatan kali ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan karena ada macet sedikit. Alhamdulillah, atas kemudahan Allah kita bisa kembali sharing ataupun diskusi tentang masalah parenting, yang semua itu demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan keluarga kita, yang keluarga itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi setelah karunia iman Islam, nikmat yang terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita adalah nikmat anugerah berupa keluarga. Ada ayah, ibu, suami, istri, anak, dan orang-orang terdekat dengan kita. Demikian pula teman. Namun para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan sebagian dari kita kurang mensyukuri nikmat yang besar ini, yaitu nikmat keluarga. Karena ternyata mungkin karena kurang perhatian, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengabaikan, kurang perhatian dengan keluarga, kurang perhatian dengan anak. Ya mungkin dengan berbagai macam alasan ya. Baik itu mungkin kesibukan pekerjaan. Sebagian beralasan tidak sempat mendidik anak, tidak sempat perhatian dengan keluarga karena sibuk bekerja. Sebagian lagi ada yang keasikan dalam menjalani sebuah hobi, seperti orang yang mungkin hobi memancing, ia habiskan berjam-jam waktu untuk menuruti hobinya, sehingga kurang perhatian dengan keluarga, dengan anak, sehingga terlantar. Sebagian lagi ada yang kurang perhatian dengan keluarga karena mungkin beralasan sibuk dengan pertemanan, baik pertemanan tersebut di dunia nyata maupun pertemanan di dunia maya. Jadi ada sebagian yang lebih asyik kalau berkumpul dengan teman-temannya, baik di dunia maupun di dunia nyata maupun di dunia maya. Bahkan sampai alasan yang paling parah, alasan yang paling buruk, yaitu ada yang mentelantarkan keluarga karena sibuk bermaksiat. Na'udzubillah. Jadi ternyata di sana ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu kurang perhatian dengan keluarga, kurang perhatian dengan anak, dengan berbagai macam alasan tadi, baik sibuk pekerjaan, sibuk menjalani hobi atau pertemanan. Padahal kalau kita mau merenung sedikit, niscaya akan kita sadari betapa berharganya karunia Allah yang berupa keluarga.
Sering kita ingatkan, di sana banyak tidak sedikit orang yang merindukan kehadiran anak selama puluhan tahun, namun Allah belum memberikannya, belum memberikan karunia berupa keturunan. Sehingga janganlah sampai seseorang itu menyadari mahalnya nikmat, berharganya keberadaan keluarga, jangan sampai baru menyadari ketika kehilangan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di sana para ulama telah menjelaskan beberapa poin penting agar seseorang itu bisa perhatian dengan keluarganya. Bagaimana menjaga kehangatan suasana dalam keluarga. Bahkan harapannya tidak hanya di dunia saja, namun kita berharap bagaimana bisa berkumpul bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kenapa banyak orang yang mungkin kurang perhatian dengan keluarganya? Agar perhatian, maka yang perlu kita perhatikan adalah pertama, prioritas. Sejauh mana seseorang itu memprioritaskan keluarganya. Kalau muslim sejati tentunya akan menomorsatukan hak Allah dalam kehidupannya. Jadi seorang mukmin yang sejati akan menomorsatukan hak Allah dalam kehidupannya. Setelah itu adalah apa? Setelah hak Allah adalah hak keluarga yang harus diprioritaskan. Seandainya berbenturan antara hak, mungkin hak keluarga dengan hak teman atau yang lainnya dengan pekerjaan, jangan sampai mengorbankan keluarga hanya demi pekerjaan. Betapa banyak keluarga yang hancur karena apa? Karena sebagian dari manusia lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya. Meskipun niatnya dia bekerja untuk membahagiakan keluarga, namun dengan cara yang salah. Sebagaimana banyak dari saudara-saudara kita yang sibuk mencari nafkah, bekerja di perantauan nan jauh di sana, sehingga anak-anaknya kurang perhatian, baik dari segi pendidikan, atau mungkin kurang perhatian dari segi kasih sayang. Ini yang kita dapatkan ketika banyak saudara kita merantau, kemudian anak-anak dititipkan kepada kakek dan nenek, yang tentunya kasih sayangnya mungkin ya sayang, namun dari segi pendidikan tentunya berbeda dari segi kasih sayang. Maka dalam hal ini bagaimana seseorang itu bisa menggabungkan ketika memang harus bekerja dan jauh di sana. Terkadang yang bekerja dua-duanya, ayah dan ibu, sehingga anak di kampung bersama kakek dan nenek. Jadi para ustadzah yang terhormati Allah, harus kita tanamkan dalam hati kita, prioritas pertama adalah menomorsatukan hak Allah, kemudian hak keluarga. Juga kalau kita perhatikan, nanti siapa yang akan peduli dengan kita? Keluarga tentunya.
saat datang masa tua nanti, bahkan ketika kita sudah tiada, siapa yang akan perhatian? Keluarga. Kita harus yakin bahwasannya orang yang akan setia menemani kita bahkan di masa tua itu bukanlah teman arisan, bukan rekan bisnis, apalagi bukan anggota puluhan grup WA yang diikuti. Namun yang akan setia menemani kita di masa tua adalah suami, istri, ataupun putra putri kita. Mereka pula yang akan rutin mendoakan kita. Sebagian orang kalau dengan temannya itu apa? Nggak perhitungan. Kalau istilahnya mungkin jor-joran. Tapi terkadang dengan keluarga sendiri, dengan anak dan istri terlalu perhitungan. Kalau sama teman nggak royal. Padahal yang akan rutin mendoakan kita adalah saat tubuh telah terbujur kaku. Yang akan setia mendoakan kita adalah keluarga, suami, istri, dan putra-putri kita. Maka ini yang harus kita pahami adalah apa? Prioritas. Bagaimana seseorang itu menomorsatukan keluarga. Tentunya setelah apa? Setelah hak Allah. Mungkin ketika dihadapkan seseorang yang lanjut kuliah dan konsekuensinya mungkin keluarga jadi apa? Berantakan, hancur. Maka dalam seperti ini dia harus memilih bagaimana dia berusaha mempertahankan keluarganya meskipun dia mungkin tidak lanjut kuliah. Maka di sini Ustazah yang terhormati Allah, bagaimana ya seseorang itu memprioritaskan keluarga. Kemudian yang kedua, setelah prioritas adalah tips yang kedua adalah konsistensi. Bagaimana seseorang itu konsisten? Karena yang namanya membangun keharmonisan rumah tangga itu bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Bukan hanya bulanan atau tahunan. Namun membangun rumah tangga, membangun keluarga itu adalah aktivitas seumur hidup, ibadah seumur hidup. Jadi selama hayat masih dikandung badan dan selama masih terikat hubungan pernikahan yang sah, maka hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orang tua dan anak itu masih berlaku. Maka suami berkewajiban untuk membimbing istri secara rutin. Bagaimana istri berkewajiban melayani suami dengan baik. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan baik. Tidak hanya setahun, 2 tahun, namun apa? Sampai akhir hayat kelak. Sehingga di dalam tarbiyah membangun keluarga butuh konsistensi. Bagaimana seseorang itu bisa istiqomah. Dan di antara kiat agar istiqomah adalah dengan berusaha menjaga semangat di dalam menuntut ilmu. Bagaimana seseorang itu terus belajar dan belajar dan belajar. Karena demikian besarnya barokah ilmu. Dengan barokahnya itu bisa merubah seseorang,
bisa merubah individu seseorang. Bahkan dengan barokahnya ilmu bisa merubah keluarga menjadi lebih baik. Tidak hanya keluarga, dengan ilmulah maka seseorang bisa merubah keluarga, masyarakat, bahkan nusa dan bangsa. Butuh konsisten. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa membangun keluarga dengan baik, perhatian yang ketiga adalah proporsionalitas, yang mana masing-masing kita tentu memiliki kesibukan. Kita memiliki kesibukan di luar rumah, entah itu berkaitan dengan roda kehidupan rumah tangga secara langsung, atau mungkin tidak berkaitan secara langsung, ada keperluan atau yang lainnya. Yang mana di luar rumah memang ada kesibukan-kesibukan yang penting, terutama bagi seorang muslimah, selama berbagai kesibukan tadi dijalankan secara proporsional, insya Allah tidak mengapa. Namun yang kerap memicu masalah adalah saat berbagai macam kesibukan di luar rumah itu mengakibatkan keluarga terlantar. Itu yang harus diwaspadai, jangan sampai kesibukan di luar rumah mengakibatkan keluarga terlantar. Mungkin bukan terlantar secara materi, barangkali bukan terlantar secara materi, mungkin kebutuhan fisik terpenuhi, dinamakan terlantar, namun juga bisa terlantar secara psikologis. Itu terutama bagaimana ketika orang tua sibuk di luar, baik mencari nafkah atau kepentingan yang lainnya, maka kita ingat bahwasanya di rumah itu ada anak kita yang punya hak. Harus kita jaga bagaimana psikologis mereka. Sebab terkadang anak itu kurang mendapatkan belayan, dekapan, kasih sayang dari ayah ibunya. Apalagi kalau terkadang kalau kita perhatikan yang mungkin punya pembantu di rumah, terkadang yang membentuk karakter anak itu adalah pembantu rumah tangga, yang mungkin seringkali secara tingkat ilmu pendidikan lebih rendah, bahkan mungkin bukan orang yang mengerti atau bukan orang yang paham ilmu agama. Jadi terkadang sebagian orang tua, ayah dan ibu sibuk kerja di luar dan anak dititipkan di rumah dengan baby sister, itu nggak masalah. Yang penting kita mencarikan baby sister yang terbaik untuk anak kita, karena yang membentuk karakter baby sister tadi. Kalau nggak hati-hati malah nanti baby sisternya sibuk main HP, terus anak majikannya diberi obat tidur. Kan pernah ada kasus dikasih obat tidur. Bahkan ibu-ibu yang suka mungkin minta di jalan sambil gendong anak, setiap lihat anaknya tuh tidur terus.
Setelah dicek, diteliti, ternyata apa? Anaknya dikasih obat tidur sama ibunya sendiri. Intinya Ustazah yang terhormati Allah, kita harus pandai dan bijak dalam membagi waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk menyalurkan hobi. Dan jika terpaksa durasi waktu yang tersedia untuk keluarga itu hanya sedikit, ternyata setelah kita alokasikan waktu ini, waktu untuk bekerja, waktu untuk kepentingan di luar, setelah itu ternyata waktu untuk keluarga hanya sedikit, maka jangan sampai waktu yang sedikit tersebut ditambah tidak berkualitas. Waktu untuk keluarga yang sudah sedikit ditambah tidak berkualitas karena sibuk dengan HP masing-masing. Maka penting sekali buat peraturan, singkirkan gadget saat sedang makan bersama keluarga. Dan terkadang demikian sekarang, kalau suami istri itu terkadang kalau ngobrol itu sambil lihat HP. Nanti lama-kelamaan yang jadikan kurang harmonis. Gimana? Bagaimana singkirkan gadget saat makan bersama keluarga? Atau bagaimana di momen kita menemani anak sebelum tidur? Beda kalau mungkin waktu yang mungkin sebentar untuk keluarga karena memang super sibuk di luar. Ketika cuma bisa sedikit waktu untuk keluarga, maka kita berusaha menjaga kualitas. Jadi harus proporsionalitas. Kita bisa menempatkan, bisa membagi waktu. Kita juga harus punya waktu untuk ngaji, tholabul ilmi. Sebagian orang beralasan, saya nggak punya waktu untuk belajar, untuk menuntut ilmu ke majelis ilmu karena saya super sibuk. Yang jadi masalah bukan nggak punya waktu, tapi karena menuntut ilmu belum ia jadikan sebagai prioritas utama. Beda kalau menuntut ilmu dijadikan prioritas utama, maka dia berusaha untuk tidak ketinggalan, untuk berusaha tidak tertinggal. Jika ada kepentingan yang bisa ditunda, maka dia akan menunda demi majelis ilmu. Maka Ustazah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan problematika rumah tangga, anak susah diatur, anak kok tambah nakal. Sekali lagi, mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Yang mana kasih sayang ini harus ada sejak bayi. Kalau kita perhatikan bayi mungkin belum sempurna akalnya. Namun kalau kita lihat bayi itu memiliki insting yang sangat tajam. Bayi itu sangat perasa. Bayi dengan cepat bisa merasakan apakah tangan yang menyentuhnya, itu apakah mengandung kasih sayang atau tidak, itu bayi bisa merasakan. Maka bayi akan merasa nyaman saat dipeluk dengan dekapan cinta. Sebaliknya, bayi akan gelisah
bahkan mungkin menangis kencang saat direnggut, diambil dengan kasar. Jadi kalau kita lihat psikologi dari bayi yang menempelkan tubuh orang tua dengan tubuh anak saat menggendong, memeluk, memangku, ngeloni, itu akan menambah kedekatan hubungan psikologis antara orang tua dengan anak. Maka kalau kita perhatikan, penggunaan kereta bayi secara berlebihan. Penggunaan apa? Kereta bayi secara berlebihan. Jadi ibu jarang gendong, jarang memeluk. Atau mungkin menyerahkan secara detail urusan bayi kepada baby sister adalah ini merupakan suatu hal yang kurang bijaksana. Sebab itu bisa memicu apa? Kerenggangan, adanya jarak hubungan antara anak dengan orang tuanya. Maka kita bisa melatih bagaimana menyayangi dan perhatian dengan bayi. Jadi ustazah, bayi mengompol adalah sesuatu yang wajar. Ada nggak ibu marahin bayi ngompol terus? Itu ibu yang sewu kurang apa? Kurang bijak. Namanya bayi belum bisa jalan, belum bisa mengontrol keluarnya air seni. Sehingga jangan sampai bayi ngompol terus menjadikan orang tua jengkel. Jangan sampai orang tua itu merasa bosan membersihkan apa? Bekas ompolan bayi. Dulu sahabat Abu Layla radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja al Hasan ibn Ali yahbu hatta sa'ida ala sadrihi. Suatu ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Al Hasan bin Ali datang merangkak hingga menaiki dada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengompol. Dan apa? Mengompol. Fabala alaihi. Qala fabtadarnahu lina'khudahu. Maka kami pun, ini para sahabat, bergegas akan mengambil Hasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibni. Qala summa da'a bima'in fasabba alaihi. Nabi bersabda, biarkan anakku. Lalu beliau meminta diambilkan air untuk disiram bekas ompolan tadi. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Para ulama menjelaskan Nabi mengulangi perkataan 2 kali, biarkan anakku, untuk memastikan agar Al Hasan dibiarkan, jangan diputus kencingnya. Sebab jika proses buang airnya mendadak diputus, bisa membahayakan kesehatannya. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang beliau kepada cucunya. Terkadang orang tua itu nggak merasa apa, terkadang marah ya ketika diompoli, baru ganti baju, bagus dah rapi diompoli, jangan sampai marah. Jadi kita harus perhatian, menyayangi anak terlebih saat sakit. Jadi dalam kondisi normal saja, saat anak sehat, itu orang tua harus menyayangi anaknya. Apalagi ketika sedang sakit. Ustazah yang terhormati Allah, sangat wajar bila anak rewel saat sakit. Jadi kalau anak rewel ketika sakit, jangan diomeli, jangan malah dimarahi.
Ya karena sebab ketika sakit kan nggak nyaman. Jadi sebagai orang tua kita harus semakin melipat gandakan kesabaran dalam menghadapi kerewelan anak ketika sakit. Dan harus bersegera mencarikan pengobatan yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau anak sakit itu segera diobati, jangan dibiarkan nih. Dulu dikisahkan Ummu Qais binti Mihsan itu pernah datang membawa bayinya yang sedang sakit kerongkongan, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia melihat apa? Terlihat menekan-nekan leher si bayi dengan maksud menerapinya. Maka Nabi SAW bersabda, mengapa kalian menyiksa anak-anak kalian dengan cara seperti itu? Nabi menganjurkan, hendaklah kalian menggunakan gaharu, jenis kayu, sebab bisa digunakan untuk pengobatan 7 jenis penyakit. Salah satunya adalah penyakit lambung. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yang sakit. Beliau berusaha memilihkan pengobatan yang terbaik. Maka ustadzah yang terhormati Allah, penting perhatian dan kasih sayang. Juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kasih sayang, perhatian. Ya. Itu kalau sudah bayi, nanti kalau sudah agak dewasa, maka apa? Kita harus memperhatikan bagaimana agar tidak menjadi orang tua yang terkesan otoriter. Orang tua kok otoriter. Jadi kita sebagai orang tua nggak ada di antara kita yang ingin dijuluki apa? Sebagai orang tua yang otoriter. Sebab otoriter itu identik dengan kesewenang-wenangan. Namun ustadzah yang terhormati Allah, disadari atau tidak, bisa jadi pola kita dalam mendidik anak ternyata mencerminkan sikap otoriter. Misalnya apa? Misalnya terkadang kita itu menganggap anak-anak selalu masih kecil terus, tidak tahu apa-apa. Sehingga terkadang beranggapan anak ini masih kecil, tidak perlu dilibatkan dalam segala aktivitas. Kemudian menganggap bahwa pendapat orang tua pasti benar dan terbaik. Nah ini menganggap pendapat orang tua pasti benar dan terbaik, karena mungkin ya didasari kematangan, pengalaman. Maka alangkah baiknya bagaimana diskusi, ya terutama ketika anak sudah bisa diajak berpikir. Dan mungkin juga yang mengandung unsur otoriter adalah terkadang orang tua selalu ingin solusi instan. Sehingga tidak memberi kesempatan pada anak untuk menjalani proses. Jadi orang tua itu pengennya cepat, instan, dan gak memberi kesempatan anak untuk menjalani proses. Ini ya yang harus hati-hati, ini mencerminkan sikap otoriter.
Di antara yang mengandung unsur sikap otoriter adalah sebagian orang tua itu percaya atau meyakini, sebagian orang tua percaya dan meyakini bahwasannya menganggap orang tua yang berhasil adalah orang tua yang ditakuti anak-anaknya. Ini salah besar nih. Menganggap bahwasannya kesuksesan dalam mendidik anak itu kalau apa? Kalau orang tua berhasil, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang ditakuti anak-anaknya, ditakuti karena otoriternya. Demikian pula unsur yang mengandung otoriter adalah merasa memiliki kekuasaan untuk berbuat, berbicara, pun merasa punya kuasa untuk memutuskan apapun bagi anak dengan dalih apa? Demi kebaikan anak. Dengan apa? Dengan alasan demi kebaikan anak. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa status kita sebagai orang tua itu tidak otomatis membuat kita berkuasa penuh atas diri anak dan kehidupannya. Begitu pula status anak itu tidak menjadikannya objek yang tidak berdaya. Karena harus kita sadari anak juga punya pemikiran, punya kehendak, punya kecenderungan sendiri. Dan harus kita pahami bahwasannya komunikasi orang tua dengan anak akan berjalan baik apabila kedua belah pihak sama-sama terlibat dan menghargai. Jadi sekalipun anak-anak masih kecil, namun mereka punya potensi untuk berkembang dalam segala hal, baik berkembang fisiknya, mentalnya, sehingga seharusnya kematangan, pengalaman dan pengetahuan orang tua itu seyogyanya digunakan secara bijak untuk membimbing anak. Untuk membimbing anak, bukan mendiktenya. Harus ini. Maka dengan demikian, orang tua itu bagaimana membantu putra-putrinya untuk tumbuh secara optimal, membantu anak-anak tumbuh secara optimal, dan jangan sampai menghambat potensi mereka. Maka sejak dini sebaiknya anak-anak itu dilibatkan dalam aktivitas kehidupan di rumah, diberi kesempatan untuk memilih, diberi kesempatan untuk berbicara, berpendapat, serta mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Jadi orang tua bijak, orang tua yang bijak adalah orang tua yang berusaha selalu bagaimana memperbaharui cara melibatkan anak yang tentunya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sebagaimana mungkin anak-anak yang masih contoh anak-anak yang batita maka bisa kita kita berikan pilihan, milih di antara dua baju yang terbaik, mana yang mau dipakai untuk mungkin ada keperluan, ada acara. Kalau anak sudah balita mungkin
dipersilahkan memilih buku yang kita rekomendasi, pilih mana, ini atau itu. Anak-anak SD juga demikian ya, diberi kebebasan memilih apakah uang tabungannya hendak digunakan untuk apa, sebagian apa disimpan terus. Biarkan anak memilih. Jadi jika dari awal anak mendapatkan hak memilih dan menerima konsekuensi dari pilihannya, maka semakin besar insya Allah dia akan semakin mampu menangani pilihan-pilihan dalam hidupnya. Maksudnya adalah rasa percaya diri akan tumbuh sejalan dengan apa? Pengalaman. Dan sebaliknya orang tua yang tidak pernah melibatkan anak, orang tua yang tidak pernah melibatkan anak, hal ini bisa membunuh potensinya dan menjadikan anak selalu bergantung terus kepada orang tuanya dan tidak membuat anak mandiri. Maka terkadang apa? Ada istilahnya solusi instan ya. Solusi instan terhadap masalah-masalah anak yang ditetapkan oleh orang tua terkadang bisa menghilangkan kesempatan anak untuk mengalami, merasakan hidup yang sebenarnya. Jadi maksudnya anak sulit untuk melatih keterampilan memecahkan masalah. Maka ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini dari tadi yang pertama kita awali dengan muqaddimah bagaimana nikmat yang amat besar berupa nikmat keluarga ini, maka kita harus mensyukurinya dengan sebaik mungkin, yaitu dengan berusaha perhatian dengan keluarga, bagaimana kita bisa membagi waktu, dan ketika bersama pun kita berusaha bagaimana mendapatkan kebersamaan yang berkualitas. Yang intinya ustadzah yang terhormati Allah, dalam mendidik anak itu yang penting dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan kesabaran, dengan telaten, istiqomah, maka dengan izin Allah akan bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Demikian ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang intinya adalah agar apa? Agar kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis. Apa tadi? Kita harus perhatian, yang pertama prioritas, yang kedua adalah konsistensi, dan yang ketiga proporsionalitas, dan yang berikutnya bagaimana kita sabar menyayangi anak, perhatian, dengan harapan kita bisa dengan kasih sayang bisa dekat dengan anak dan bisa berhasil dalam mendidiknya. Dan kita juga berusaha bagaimana menjauhi sikap otoriter. Otoriter yang ini pun ada pembahasan khusus bagaimana tentang otoriter ini, yang insya Allah mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang lainnya. Demikian materi yang kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kita persilahkan. Kapan adzan? Oke. Karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini.
Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.